Engkau bekerja, membasmi segala musuh-musuh kami di depan kami, dan Engkau memberikan kami kemenangan itu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang besar seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir pada siang hari ini. Kami sebentar lagi akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau yang berperkara, Engkau yang hadir di tempat ini, Roh Kudus yang berperkara atas setiap jiwa yang hadir di tempat ini. Engkau urapi hamba-Mu ini, agar aku bisa menjadi berkat untuk beberapa waktu ke depan ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami siap, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk bisa duduk kembali. Shalom. Terima kasih diberikan kembali kepada saya kesempatan ya untuk bisa sharing firman Tuhan di ibadah 2 TNG ini. Pertama dulu kita kasih applause dulu buat PW, pemusik, juga penari ya, yang mereka sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jadi memang saya melihat tetap semangat ya, improve terus skillnya gitu ya, luar biasa. Jadi pada siang hari ini untuk mungkin kurang lebih 30 menit ke depan kita akan belajar topik yang memang sudah ditentukan untuk hari ini, yaitu dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Judulnya adalah menghancurkan menara Babel atau kesombongan. Ini adalah topik yang menarik sekali. Mungkin langsung mungkin Bang Daud bisa minta tolong Bang Daud untuk share ayatnya untuk kita go through dulu ayat 1 sampai 9. Kejadian 11. Silakan. Oke, mungkin kita mulai ya dari ayat pertama. 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat terakhir, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Itu ya ayat firman Tuhan pada sharing firman Tuhan pada siang ini. Jadi kalau kita melihat, kita sekarang memiliki banyak sekali bahasa, suku. Di Indonesia sendiri kita punya banyak pulau, lebih dari 17.000 pulau. Dan bahasanya sangat melimpah. Suku-sukunya melimpah, apalagi kalau dilihat seluruh bumi gitu. Tapi ingat enggak, adik-adik, rekan-rekan gitu ya, bahwa ada satu masa seluruh umat manusia ini sebenarnya memiliki satu bahasa loh. Jadi bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Yahudi, bukan bahasa Spanyol, bukan. Tapi ada satu bahasa, kita tidak tahu bahasanya apa, tapi ada satu titik di peradaban dunia, itu manusia memiliki satu bahasa. Percaya atau tidak, semua saling mengerti ngomong. Kalau sekarang kan nggak mengerti nih. Saya aja nih dibilang suku Batak, Batak Karo saya, dengan Batak Tapanuli,
Walaupun kami sama-sama suku Batak disebut, itu enggak saling mengerti juga. Itulah kita diverse-nya. Sangat beragam sekali kita ini. Nggak usah ngomongin dulu dunia luar, Batak sendiri gitu loh dari satu provinsi. Nah dulu ada itu suatu masa itu kita semua satu bahasa loh. Dari ujung ke ujung ngomongnya sama, saling mengerti gitu. Nggak perlu translator, nggak perlu Google translator. Nggak perlu install aplikasi di HP gitu ya. Dulu kayak gitu. Nah sebenarnya kalau kita lihat di sini, ini adalah suatu luar biasa. Unity. Kesatuan, satu bahasa. Biasanya orang yang bahasanya sama, itu biasanya mengerjakan segala sesuatu itu gampang. Tapi kalau bahasanya frekuensinya berbeda, mengertikannya saja udah capek pikiran ini, ya enggak? Ada ngomong orang bahasa Inggris sama kita. Kita mungkin semangat awalnya, tapi menjelimet di otak. Apa sih maksudnya mentranslate? Habis energi kita. Tadinya kita semangat, jadi udahlah, terlalu pusing. Belum lagi sampai ini mengubah mentranslate-nya saya sudah capek kita ya. Jadi boro-boro sampai ke tujuan gitu loh. Apa yang disuruh tadi nggak sampai karena kita sudah pusing. Itu masalah bahasa. Jadi tapi kita tidak ngomong pada siang ini mengenai tata bahasa, grammar gitu ya, tidak ya. Kita akan belajar menghancurkan menara Babel, kesombongan. Kenapa disebut kesombongan? Nah, makanya kita lihat. Next. Oke, back. Oke. Ini gini ya, supaya kita tidak mengawang-awang sekali. Sebenarnya kawan-kawan, adik-adik juga bisa lihat di Google sekarang aplikasi. Nah, Menara Babel itu siapa yang sudah pernah melihat? Nggak ada ya, karena ini kejadian berapa tadi? 11. Kejadian 1, kejadian 11 itu cuma 11 bab. Jadi bayangkan usianya berapa ribu tahun yang lalu ini kejadiannya. Jadi sejak dunia diciptakan, ada Adam dan Hawa, Kain, Habel, kejahatan manusia memuncak, dan seterusnya. Barulah ini kejadian 11. Ini di zaman Noah, bahasa Inggrisnya. Tapi Nuh bahasa Indonesianya kan. Nah, Menara Babel, gak ada yang pernah melihat itu. Tapi ini sebagai ilustrasi saja, menara. Kalau kita ngomong menara itu berarti sesuatu yang menjulang tinggi. Oke, ini contoh ya. Kita nggak tahu ini apakah benar seperti ini atau tidak, supaya ada gambaran aja. Karena mungkin abstrak buat kita ya. Menara Babel kayak gimana sih gitu kan. Jadi mungkin kalau yang udah pernah ke Jakarta mungkin bisa melihat saya ya, Monas, Tugu Monas gitu. Ataupun mungkin gedung-gedung pencakar tinggi lagi gitu ya di Jakarta. Tapi saya yakin Menara Babel ini dibilang adalah sangat tinggi menjulang ke langit. Sampai ke awan, kalau bisa menyentuh awan, tembus atmosfer. Gitu kira-kira. Kalau kita baca tadi di ayat 4, ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, ini sekedar ilustrasinya. Next. Nah, kita fokusnya ke ayat 4. Karena ini ada berapa tadi? 9 ayat. Jadi, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Jadi mereka itu berniat, berikhtiar, yang satu bahasa ini semua, mereka kompak, solid gitu ya. Gak ada hambatan gitu di dalam bahasa, mereka solid gitu loh. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Jadi ada 2 yang mereka mau bangun, sebuah kota dan sebuah menara. Menara ini bukan menara yang biasa gitu ya, yang kayak menara yang kita lihat, menara yang tertinggi di dunia, contohnya Eiffel atau apa gitu ya. Ini jauh melebihi itu semua gitu loh. Apa katanya sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kalau bisa ada Tuhan di langit, ketemu sama Tuhan. Bisa komunikasi langsung sama Tuhan gitu ya. Dan marilah kita cari nama gitu loh. Untuk apa cari nama? Saya lihat bahasa Inggrisnya NLT itu famous. Famous itu terkenal. Mereka mau menjadi terkenal. Supaya apa? Kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah ini menarik ini kalau kita lihat ayat 4. Di ayat 4 ini saya garis bawahi, bukan garis bawahi ya, saya stabilokan. Tapi bukan pakai stabilo, tapi di laptop ya. Kalau stabilo nanti monitornya jadi warna-warni. Di laptop saya kasih highlight warna kuning, kita cari nama. Supaya apa? Jangan kita terserak ke seluruh bumi. Itu motivasi mereka gitu loh. Nah, kenapa ini penting kita kupas? Karena judul kita adalah mengenai kesombongan. Kesombongan ini apa sih?
Biasanya kita merasa kita tidak sombong kan? Nggak ada yang nggak ada yang pasti bilang, aku rendah hati, aku tidak sombong. Kalau ditanya, siapa yang sombong? Nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang angkat tangan. Karena kita merasa, kita menilai diri kita itu tidak sombong, tapi Tuhan yang melihat hati. Nah, kesombongan ini adalah dosa pertama. Dosa awal sekali. Kita ini berurusan dengan dosa pertama sekali. Ngerti maksudnya kenapa ini disebut dosa pertama? Ngerti kan? Ngerti ya? Karena kita tahu, ya nggak ngerti. Ini dosa pertama ini. Bukan mencuri, menyontek, bukan membunuh Kain, membunuh Habel. Bukan itu. Tapi apa itu? Kesombongan. Ngerti kan? Kalau ngerti udah selesai ibadahnya, kita pulang. Enggak, oke. Jangan tegang, ya. Relax. Oke. Nanti kita lanjutkan. Oke, next, motivasi penting. Sorry, ini kenapa agak macet. Makanya yang garis kuning tadi itu kita coba telaah lebih jauh ya. Cari nama. Kalau kita baca di kitab bahasa Inggris, adik-adik, kawan-kawan, bapak ibu bisa lihat itu cari nama itu padanannya famous, terkenal. Mau mereka itu apa sih? Mereka mencari nama. Biasanya orang kan pingin terkenal, ya kan? Makanya anak kecil ditanya, apa cita-citamu? Saya mau jadi YouTuber. Oh, kenapa YouTuber? Terkenal. Kenapa ditanya lagi, apa cita-citamu? Mau menjadi apa? Gamer. Kenapa? Karena terkenal seperti gamer ini. Apalagi cita-citamu? Jarang yang bilang, pendeta, supaya apa? Supaya tidak terkenal. Jarang kayak gitu ya. Tapi biasanya, aku mau jadi penyanyi seperti siapa? Seperti Grace, worship leader di gereja. Aku mau menjadi artis, aktor seperti yang terkenal di Agak Lain. Oh, berarti dia udah nonton film Agak Lain. Aku mau menjadi terkenal seperti sutradara film Jumbo. Oh, berarti udah nonton Jumbo juga ya. Kayak gitu. Orang biasanya pingin namanya dikenal. Iya kan? Itulah kodrat manusia. Inilah kodrat manusia. Pingin terkenal. Kalau bisa yang lain sikut-sikutan, kalau bisa yang lain ditendang sana, ditendang sini. Aku yang menonjol. Yang lain gak penting, yang penting aku dan aku. Yang lain gak ada. Di kamusnya itu kalau dibuka kamusnya, isinya cuman aku semua. Kodrat manusia memang begitu. Sadar atau tidak, suka atau tidak, memang begitu kenyataannya setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Contohnya Kain membenarkan diri sendiri. Dia yang salah tapi membenarkan diri sendiri gitu. Selalu begitu mencari kambing hitam. Yang selalu disalahkan adalah kambing, bukan Tuhan. Kambing hitam. Oh, dikambing hitamkan. Tertawa dong. Ini kok tegang kali semuanya. Saya berusaha untuk membuat ini. Yang selalu disalahkan adalah kambing hitam warnanya gitu ya. Dikambing hitamkan terus kambing. Padahal kambing makan rumputnya di situ tenang. Dia di dalam hatinya sikit-sikit karena saya warna hitam. Aduh nasib. Karena saya ini kambing, kenapa saya enggak sapi ya gitu. Jadi kambing pun jadinya merasa bersalah gara-gara kita. Oke, adik-adik, rekan-rekan. Jadi itu kodrat manusia begitu. Udah salah pun selalu mencari pembenaran. Jadi pertama, ada dua di sini. Motivasi penting. Apa motivasimu? Kalau kita lihat di sini, mereka itu motivasinya apa? Cari nama, terkenal. Nah, padahal di Wahyu 4 ayat 11 dan banyak ayat yang lain. Terlalu banyak, nanti enggak selesai ibadah kita kalau dikupas semua. Di sini saya singkat aja. Ya Tuhan Allah kami, Engkau sajalah yang layak menerima pujian. Pujian itu milik siapa? Tuhan, bukan milik Grace, worship leader. Ya kan? Bukan milik saya gitu loh. Bukan milik siapapun, guru kita, siapapun yang kita idolakan. Bukan dia. Tapi itu Tuhan. Nah, rela enggak? Pujian itu enggak buat kalian. Penarinya bagus gitu loh. They deserve, mereka layak untuk dipuji.
Tapi jangan sampai melayang-layang sampai nggak menyentuh tanah lagi gitu kakinya ya. Gini ya, ada batasnya, ada pujian, praise seperti itu, tapi kita harus melihat itu bukan apa ya, untuk sekedar untuk memberikan semangat buat kita, apresiasi. Makanya di kantor dimanapun ada apresiasi, penghargaan. Wajarlah, namanya manusia begitu. Orang berjerih lelah, latihan dan segala macam, patut diapresiasi. Itu namanya kita sebagai manusia ya, di menghargai. Nah, oke, tapi beda ya. Di sini bukan itu. Mereka apa? Mau mendapatkan pujian. Mereka adalah suatu kelompok orang yang kuat, suatu kelompok orang yang sehati, solid. Mereka bisa mendirikan kota yang luar biasa dan menara yang begitu tinggi dan kuat. Jadi mereka mulai membangkang, mulai timbul benih-benih di situ kesombongan. Motivasinya apa? Supaya terkenal, gitu loh. Supaya terkenal gitu loh. Nah, sebab firman Tuhan di sini bilang apa? Engkau sajalah yang layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Pujian itu bukan milik siapa-siapa, tapi milik Tuhan Yesus saja, milik Tuhan Allah kita. Amin. Oke, sombong itu apa? Semua tahu sombong sebenarnya. Tapi jarang yang jujur mau mengaku, oh saya ini sombong. Jarang kan? Biasanya orang mengklaim dirinya, enggak, saya enggak sombong kok. Biasanya begitu. Ya kan? Sombong itu apa? Bahasa Inggrisnya pride. Pride. Saya besarkan itu I di tengah. I itu didempet oleh huruf PR dan DE. Pride. Tanpa I enggak ada itu namanya pride. Jadi tanpa I namanya pride gitu. Susah bacanya karena enggak ada I-nya. Iya kan? PRD gitu. Jadinya kerjakan PRD gitu jadinya. PRD gitu loh. Atau DPRD jadinya. Tanpa I enggak ada pride. Jadi I itu fungsinya sentral di situ. I itu apa sih? Saya gitu ya. I itu bukan you bukan I gitu loh. Nah, pride. Tanpa I nggak ada kata-kata pride. Benar nggak? Betul kan? Nah, jadi harus ada kata-kata I di situ. I bukan you bukan I gitu loh. Jadi I itu siapa? Aku, ya kan? Aku dan saya gitu ya. Aku dan saya itu sama nggak? Sama kan? Nah, pride itu sombong, tinggi hati, angkuh, apalagi sinonimnya yang belajar di SMA. Kalau nggak tahu yang di SD lah. Nggak ada yang masuk di sini ya SD ya. Oke, yang SMP. Sinonim dari sombong apalagi selain ini? Bukan congklak ya. Makin congklak itu main-main tradisional congklak. Congkak ya. Apalagi? Angkuh sudah ada. Apalagi? Hah? Banyak gaya ini bisa juga dia sebenarnya bukan sombong gitu ya. Memang dia suka bergaya. Tapi nggak apa-apa lah. Makasih Joel ya. Yang penting udah berusaha gitu ya. Oke, pride tanpa I nggak ada kata-kata pride, ya kan? I itu apa? Aku, saya. Kalau habis saya, aku. Habis itu siapa lagi? Saya lagi gitu loh. Jadi fokus ke diri sendiri. Bukan Grace, bukan siapa lagi? Saya lupa. Ya, pokoknya nggak ada orang lain lah. Di kamusnya semua kalau dibaca kamus dari halaman pertama sampai akhir adalah aku saya gitu ya. Tapi di sini adalah kesombongan. Kenapa? Itulah dosa pertama tadi ya. Oke, next. Bukan Tuhan fokusnya, bukan Tuhan Yesus, bukan Tuhan yang disembah. Kalau sombong itu apa sih dampaknya gitu ya? Oh biasa aja lah, kalau sombong pasti dia sendiri akan suatu saat insaf gitu ya. Di Alkitab udah dijelaskan, di Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran.
Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba hancur hidupnya, seakan dunianya menjadi runtuh, cek dan recheck dulu. Karena sebelum kehancuran itu pasti ada pencetusnya sebelumnya. Ya kan? Ya enggak? Betul kan? Betul apa betul? Karena belum makan ini ya. Oke, jadi begini. Tinggi hati mendahului kehancuran. Pernah enggak ada yang naik sepeda motor jatuh? Pernah? Nah, tiba-tiba jatuh atau memang karena tadi dia ngobrol sama temannya, oh lihat itu ya, akhirnya jatuh gitu. Sambil asik ngobrol sama temannya di boncengnya, oh iya gini ceritanya panjang kali lebar kali tinggi, oh seru kali berjilid-jilid, lupa dia. Jadi ada sesuatu yang mendahului itu, men-trigger itu. Kenapa tiba-tiba saya gemuk satu hari? Enggak ada yang gemuk satu hari, gitu. Enggak, itu pelan-pelan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Oh berkaca di cermin, kok gini pipi saya sekarang? Nah, gitu juga tinggi hati mendahului kehancuran. Enggak mungkin tiba-tiba, kok hancur ya? Enggak, pasti ada pendahulunya. Jadi cek dan recheck. Mungkin ada kesombongan. Ya Jakub ya. Yang kedua, Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Jadi di Alkitab bahasa Inggris dibilang keangkuhan itu hanya sumber dari, ini awal mula konflik itu selalu mulai dari keangkuhan. Awal mula orang cekcok selalu mulai dari keangkuhan. Awal mula ada perselisihan selalu mulai dari keangkuhan. Awal mula pertengkaran di antara sohib, besti selalu dari keangkuhan. Siapa ya di sini yang pernah bertengkar sama bestinya? Itu ketahuan sekali, ya kan? Ketahuan sekali kalau ada orang yang tidak lagi nggak beres sama bestinya. Biasanya jalan bareng, ketawa-ketawa bersama di kantin. Ini kok enggak itu. Gampang sekali kita tahu orang itu lagi ada konflik diantaranya. Kalau yang sudah punya besti tiba-tiba bertengkar, kita tahu langsung. Nah, keangkuhan itulah awal mula pertengkaran. Sadar atau tidak? Kenapa kalian cekcok? Gini-gini. Ya, nggak ada yang mau merendahkan hati. Menyalahkan saja terus kerjanya. Itu kecenderungan. Apalagi yang masih remaja, lagi puber, lagi raging hormones. Itulah ya kata-kata di Spider-Man, Uncle Ben. Raging hormone. Jadi pikirannya selalu seperti itu. Mau show off, mau menunjukkan dirinya, aktualisasi diri, jati diri. Segini saya. Ini aku bisa, aku mampu loh. Emang kau pikir siapa kau? Aku lebih hebat, aku lebih jago, aku lulusan dari SD Impres. Oh sorry, saya memang lulusan dari SD Impres. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Ya, sombong itu jangan adik-adik pikir, oh sombong biasa aja lah, udah nanti juga dia terima sendiri, karma gitu. Anak-anak zaman sekarang kan fakta sih gitu, saya senang ngomong gitu. Fakta sih gitu, saya suka ngomong sama anak saya gitu kan. Gimana ini? Ya fakta sih gitu loh. Memang fakta sih, tinggi hati mendahului kehancuran gitu. Jangan kaget, saya pakai bahasa anak-anak zaman sekarang. Fakta sih. Setiap orang bertengkar, coba selidiki, pasti ada yang sombong. Kenapa di jalan supir ini berkelahi sama supir ini, saling mengeluarkan umpatan-umpatan, apa? Karena sombong, gak mau merendahkan hati, gak mau, ya selalu, oh yang salah, kau duluan masuk, kau gak lihat itu lampu merah, segala macam. Saling menyalahkan. Fakta sih, memang kita cenderungnya adalah sombong gitu. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Tapi di 1 Petrus 5 ayat 5. Sebab dalam Alkitab tertulis begini, Allah menentang orang yang sombong. Allah menentang Lucifer. Dia itulah dosa pertama, dosa di original sin itu adalah kesombongannya. Dia mau apa? Mau menyamai Tuhan. Dia melihat Tuhan diagung-agungkan oleh ribuan berlaksa-laksa jutaan malaikat setiap hari 24 jam non-stop. Meninggikan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dia mau itu pujian itu
mungkin sedetik saja dialihkan ke dia. Gimana rasanya? Mungkin langsung dia melayang-layang seperti apa. Dia mau mengambil posisi Tuhan. Dia sombong, mau mengambil itu. Itu makanya tadi saya sampaikan ini adalah dosa awal. Hei, rekan-rekan, adik-adik. Kalau kita sombong, kita gak berurusan sama guru loh. Bukan berurusan sama guru BP. Ada guru BP istilah sekarang? Bukan berurusan sama tetangga kalau kita sombong. Bukan berurusan sama dosen. Sombong, gaya kita ke kampus juga kayak parlente gitu ya. Mungkin kacamata pun pinjaman, tapi ini ya pakai kacamata hitam gitu ya. Sepatu pun dipinjam juga dulu, nggak apa-apa. Yang penting sombong gitu. Datang ke kampus, terus kayak gitu. Bukan guru, bukan dosen yang akan menjadi musuh kita, bukan. No, mereka pikir terserah mau nggak pakai baju sekalian pun silahkan. Itu ibaratnya, nggak urusan mereka itu. Sombong itu adalah personal kita sama Tuhan. Dan lawan kita siapa? Tuhan. Allah menentang orang yang sombong, bukan mama bapak kita. Bukan, tapi siapa? Tuhan langsung yang berurusan sama kita. Mau tidur kita, mau mengunci diri di kamar, mau dimanapun kita, Tuhan ada di situ. Jangan salah, mau kemana? Kutub utara. Kalau kita sombong dikejar Tuhan, dia omnipoten. Artinya apa? Dia ada di segala tempat. Gak bisa kita menghindar dari Tuhan. Itulah ngerinya gitu ya. Itulah ngerinya. Makanya hati-hati kalau mau sombong, aku mau sombong gak ya? Pikirkan dulu. Bukan mama bapakku yang menjadi lawan aku, bukan adekku, abangku, bukan tetangga, bukan bestiku, tapi siapa? Tuhan. Jadi berpikir dulu sebelum sombong. Oke, next. Ya, kita yang kedua nih. Oke, motivasi penting. Apa motivasimu? Jangan terserak ke seluruh bumi. Ini bertentangan. Ini masih Kejadian 11. Firman Tuhan ke Kejadian 1 dulu deh. Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah. Apa kata firman Tuhan pada saat dia bikin manusia pertama, siapa namanya? Si Adam dan Hawa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Dan taklukalah itu dan seterusnya. Nah, di ayat Kejadian 9 ayat 1 dibilang apa? Lalu Allah memberkati Nuh. Ini kejadian setelah air bah. Jadi tahu ya, timeline kronologi kondisi ini tahu ya di Kejadian 9. Jadi manusia sudah jahat. Adam dan Hawa sudah punya keturunan Kain dan Habil. Kain membunuh Habil adiknya. Dan banyak lagi keturunan-keturunan lainnya dan manusia bertambah jahat. Tapi Nuh mendapat favor, mendapat kemurahan di mata Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan berikhtiar. Dia bilang, musnahkan semua yang hidup. Termasuk dinosaurus, gitu ya. Dinosaurus, gak ada lagi yang hidup di muka bumi ini waktu itu. Kecuali siapa? Abraham. Kecuali siapa? Nuh. Berapa orang di Bahtera? Nuh. Ayo. 8. Yakin? Siapa itu? Dan berarti pada saat itu anaknya 3 semuanya cowok atau cewek? Cowok. Berarti semuanya sudah berkeluarga ya. Jadi berkeluarga ya. Jadi semuanya ada 8. Tapi binatang-binatang banyak segala macam gitu ya. Ngeri ya. Bisa dimasukkan enggak ke pikiran, dibayangkan sebentar 2 detik. Di dunia ini enggak ada makhluk hidup. Kapan itu kejadiannya? Pada saat ada hujan terus-menerus selama 40 hari 40 malam. Kita di Pekanbaru aja 2 jam aja hujan deras langsung banjir, langsung mengeluh. Waduh, ini sepeda motor kan. Wow, sampai di rumah udah dalam hati panas. Kenapa? Di perjalanan tadi banjir dan mobil kanan kiri itu selalu kencang, akhirnya basah terus gitu ya.
Itu baru sebentar aja hujan udah banjir. Kebayangkan waktu Tuhan buka tingkap-tingkap semua non-stop. Yang sangat lebat, hujan yang sangat lebat. Dan bukan 1 hari, 2 hari, 1 malam, 2 malam. Tapi 40 hari, 40 malam. Akibatnya apa? Bumi ini kebayangnya tertutup sama air semua. Jadi gak ada yang bisa bertahan. Gak ada yang bisa bertahan. Kalau ikan bertahan gak? Ikan bertahan kan? Nah, tapi kalau kayak semacam dinosaurus, triceratops, apalagi? Siapa yang jago nama-nama dinosaurus? Apa? Suta? Ayo Suta, apalagi? Brontosaurus, T-Rex, itu semua lenyap. Banyak memang teori-teori ya, ada bilang bahwa ada jatuh meteor-meteor zaman dulu kayak film-film yang klasik ya. Mati semua dinosaurus segala macam. Tapi ada saatnya di timeline manusia kita mungkin susah melihatnya karena udah 6.000 tahun yang lalu gitu ya. Itu lenyap semua. Lenyap semua. Tapi firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 28 tetap dia pegang loh. Gimana mengkaitkan manusia lenyap tapi firman Tuhan penuhilah bumi. Gimana ceritanya? Enggak masuk akal, enggak sinkron. Makanya dia pilih si Noah. Dan di si Nuh ini pun dikatakannya juga yang hal yang sama. Penuhilah bumi Nuh. Tapi di ayat 4 tadi apa katanya? Bumi maunya ngumpul aja. Ngumpul di satu. Seraklah, penuhi bumi. Bumi itu enggak hanya di Pekanbaru. Bumi itu enggak hanya di Pekanbaru. Tapi ya seluruh bumi gitu loh. Seluruh bumi. Ada yang di Switzerland, ada yang di Amerika, ada yang di Timor Leste, ada yang di mana lagi semua. Tapi mereka bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu mereka mau menentang Tuhan. Itu. Jadi pertama tadi motivasinya itu apa? Supaya terkenal. Yang kedua mereka melawan kehendak Tuhan. Mereka mau ngumpul-ngumpul aja. Jangan terserak. Itu ya. Jadi motivasinya penting. Next kita lihat. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Kalau dari yang kita baca tadi ya, bahwa ini saya buat yang pertama, apa yang kita lihat di dunia ini, apa yang dunia ajarkan, paham dunia itu berbeda dengan yang Tuhan ajarkan. Di dunia ini contohlah prinsip ekonomi, ya udah tahulah semua ya. Kalau bisa modal sekecil-kecilnya, tapi kita berharap untung sebesar-besarnya. Begitu ya. Ya kalau bisa begitu, ya maunya memang untung aja, jangan ada modal. Kalau bisa enggak tanpa modal untung gitu loh. Ya gambling dan lain sebagainya. Itulah prinsip dunia, tapi dalam kerajaan Allah enggak seperti itu kan. Kalau kita tabur sedikit, ya menuai sedikit. Kalau kita tabur banyak, menuai banyak. Jelas itu firman Tuhan. Jadi jangan kita berharap, kok dia menabur, kok dia terima mobil ya, ada yang menabur mobil ke dia gitu ya. Karena dia tabur mobil juga gitu loh. Jangan kita iri sama orang yang dikasih sama orang dermawan, jutawan rumah gitu loh. Atau siapa yang menabur, karena mereka juga sudah menabur banyak. Firman Tuhan itu begitu prinsipnya. Kita nabur sedikit ya, jangan berharap menuai banyak gitu loh. Nabur sedikit, menabur sedikit ya menuai sedikit pula. Atas kemurahan Tuhan mungkin ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Gitu ya. Nah, untuk dunia ini, level dunia, ya kawan-kawan, adik-adik di dunia yang mungkin sudah bekerja di dunia kerja atau di kampus atau lagi mencari pekerjaan ataupun yang masih berjibaku mau naik SMA, mau kuliah. Kalau mau menjadi sukses, terkenal apa? Harus pandai-pandai menjilat. Menjilat gitu ya. Tahu maksudnya ya, bukan menjilat piring yang udah habis Indominya dijilatin sampai bersih gitu, bukan ya. Harus pandai-pandai cari muka. Harus pandai-pandai meninggikan diri, flexing. Harus lebih menonjolkan diri sendiri gitu ya. Begitu. Menjual diri dalam tanda kutip, meninggikan diri. Tapi di kerajaan Allah bukan seperti itu ya. Kalau di kerajaan Allah, kalau kita mau posisi naik, kita harus turun. Beda cara kerjanya. Jadi
Kita kan anak Allah, anak Tuhan. Jadi cara kerjanya beda loh. Kalau kita mau terkenal, kalau kita mau menjadi terbesar harus menjadi yang terkecil. Ya kan? Kalau kita mau naik, kita harus turun loh di kerjaan Allah. Jadi saya mau menjadi pemimpin, ya harus menjadi pelayan dong, siap-siap menjadi keset kaki, gitu loh. Iya kan? Kalau kita mau menjadi terbesar firman Tuhan, ya harus kita mau merendahkan diri dong. Enggak mungkin Tuhan pakai seseorang menjadi pemimpin, menjadi leader kalau dia nanti langsung sombong, segala macam. Jadi harus dia merendahkan hati loh, melayani. Karena Tuhan Yesus pun begitu. Dia menciptakan alam semesta dan seluruh galaksi, tapi dia lahir saja di rumah sakit Eka Hospital. Siapa yang tadi bilang? Tuhan Yesus enggak lahir di rumah sakit Eka Hospital dong, enggak dong. Ya, dia lahir di kandang domba. Siapa di sini yang lahir di kandang domba? Enggak ada, semiskin-miskinnya kita. Ada adik-adik yang lahir di kandang kambing. Ya, enggak ada yang lahir di kandang domba. Semua kita lahir di klinik setidaknya, ya. Ataupun di rumah bersalin ataupun di mana? Mungkin di rumah sakit yang besar. Presidential suite bisa saja gitu ya. Tapi enggak ada yang lahir di kandang domba, tapi Tuhan yang menciptakan seluruh galaksi. Siapa yang tahu jumlah galaksi di seluruh dunia? Ada yang multiverse, universe, apa semua. Yang sudah nonton film-film fiksi, science, bahwa itu banyak sekali ya. Enggak tahu, siapa yang tahu luas alam semesta? Siapa? Iya, Joel tepat sekali. Tuhan yang tahu. Yang pasti kita tidak ada yang tahu, hanya pendekatan dan pendekatan. Ada galaksi Andromeda, galaksi apa lagi? Kita ada di galaksi apa? Bima Sakti kan? Milky Way. Ada galaksi banyak sekali. Tuhan yang menciptakan itu loh. Kita menciptakan yang terkecil aja nggak bisa. Itu. Jadi tapi Tuhan menunjukkan Dia yang terbesar, tapi Dia yang melayani. Jadi di kerajaan Allah untuk menjadi naik, untuk kita mau menjadi terhormat, ya harus siap-siap melayani. Siap-siap disalah mengerti. Sudah jerih-jerih lelah, sudah capek, pulang malam latihan, tapi diomelin. Tapi dimarahin. Tapi diomongin di belakang. Tapi apalagi? Di siap-siap. Kalau memang itu mau di sudut sana nggak usah ngapa-ngapain. Oh, udahlah beginilah. Waduh, asik sekali nih. Oke, next. Karena biasanya di sini ini nggak muncul. Penutup ya. Apa motivasimu? Apakah ada yang sekarang sedang membangun lantai berapa nih? Membuat tower di dalam hidupnya, membuat suatu menara. Apa motivasimu? Supaya nama Tuhan dipermuliakan atau supaya kamu dikenal? Oh, supaya si Anu itu dari GKKD, waduh hebat sekali. Apa gitu ya, supaya disanjung-sanjung gitu ya. Apa motivasimu? Jadi kembali ke arah motivasi. Itu yang penting ya. Saya mau menjadi juara kelas, supaya apa? Saya dipuji, selama ini saya dibully. Saya tunjukin loh bahwa saya bisa juara 1 di kelas ini, kalian semua tiarap, diam semua. Aku hebat. Nah itu beda loh, jangan seperti itu. Nanti kita berurusan sama Tuhan ya. Itu, jadi itu kita renungkan. Terakhir kayaknya, coba ada lagi nggak next? Oke, itu aja. Kita tutup aja, silakan PW ke atas. Mari kita berdoa, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami belajar Tuhan untuk bagaimana kami berurusan dengan hal di dalam hati, yaitu hal yang tidak orang mungkin lihat, tapi Engkau selalu memonitor 24 jam. Apakah kami sombong atau rendah hati? Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Engkau mengajari kami mengenai perkara menara Babel ya Tuhan.
bahwa Engkau sangat menentang orang yang sombong, orang yang congkak. Ajar kami Tuhan seperti Yesus rendah hati dan lemah lembut. Ajar setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini, untuk kami mau Tuhan selalu mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Tidak mengandalkan kejeniusan kami, otak kami yang tidak seberapa ini. Tidak mengandalkan pengalaman kami, koneksi kami. Tidak mengandalkan kekayaan kami. Tidak mengandalkan Tuhan riwayat CV ataupun pekerjaan kami. Tidak mengandalkan apapun juga Tuhan. Talenta, skill, kompetensi, kemampuan kami, gift, bahkan kreativiti kami. Kami biar meninggalkan itu semua Tuhan. Itu tidak kami bawa Tuhan. Tidak kami tinggal, tidak kami andalkan itu. Kami mau Tuhan, dalam hidup kami hanya mengandalkan Engkau. Bagi adik-adik di tempat ini Tuhan, yang masih duduk di bangku sekolah, SMP, SMA, kuliah, yang baru lulus kuliah, yang mau mencari pekerjaan, dan seterusnya Tuhan. Engkau yang tahu hati mereka, Engkau yang tahu pergumulan mereka, Engkau tahu yang mereka hadapi di sekolah mereka seperti apa, di rumah seperti apa, di dunia pergaulan mereka seperti apa. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus tolonglah kami semua yang hadir di tempat ini, agar kami bisa Tuhan memiliki sikap hati lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus. Tidak Tuhan menjadi pribadi yang sombong, tetapi mengandalkan Engkau dan karyamu di kayu salib. Menjunjung karyamu, apa yang sudah Engkau lakukan selesaikan di kayu salib Tuhan. Semua sudah selesai Engkau kerjakan Tuhan. Jadikan kami semua di tempat ini Tuhan menjadi Tuhan pribadi-pribadi yang rendah hati. Ampuni kami kalau selama ini kami sombong. Kau dapati kami sombong Tuhan. Kami mungkin berusaha Tuhan, mungkin lewat penampilan kami, tapi dalam hati kami siapa yang tahu? Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, ampuni kami dari segala dosa kesombongan. Jadikan kami pribadi yang rendah hati seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.